Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kurang konsentrasi, mobil dan truk terlibat kecelakaan adu banteng di Klaten. Mengaku jadi dukun sakti yang bisa gandakan uang, seorang pria di Cilacap menipu warga Palembang hingga 180 juta rupiah. Warga Wedi Klaten dilanda ketakutan lantaran kawanan monyet liar masuk ke permukiman mereka. Mobil dan truk ringsek usai terlibat kecelakaan adu banteng di jalan raya di depan Polsek Cawas, Klaten. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir kurang konsentrasi dalam mengemudi. Tabrakan bak adu banteng ini terjadi di Jalan Raya Cawas di depan Polsek Cawas, Kabupaten Klaten. Kecelakaan yang terjadi pada Senin siang melibatkan mobil yang dikemudikan Retna dengan truk yang dikemudikan Kuat. Akibat kecelakaan tersebut, kondisi mobil dan truk ringsek. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Klaten menuju Gunung Kidul, sedangkan mobil melaju dari arah Gunung Kidul ke Klaten. Diduga pengemudi mobil kurang konsentrasi sehingga berjalan terlalu ke kanan dan membentur mobil dari arah sebaliknya. Untuk kronologi singkat, semula KBM truk berjalan dari arah Cawas menuju Kidul. Sebaliknya KBM warna putih berjalan berlawanan arah. Menjelang kejadian sampai di TKP, diduga KBM warna putih berjalan kurang konsentrasi sehingga berjalan terlalu kanan membentur KBM truk yang berjalan berlawanan arah. Untuk korban, alhamdulillah tidak ada yang mengalami luka, sementara tidak apa-apa untuk korban. Untuk kerusakan dari KBM warna putih, bagian bemper depan ringsek, kaca depan pecah, maupun KBM truk juga sama, bagian depan ringsek, kaca depan pecah. Untuk dugaan sementara KBM warna putih berjalan kurang berkonsentrasi sehingga berjalan terlalu kanan membentur KBM truk yang berjalan berlawanan arah. Tidak ada korban luka dalam peristiwa kecelakaan ini. Walau begitu, patut kembali diingatkan bahwa konsentrasi adalah hal yang amat penting dalam berkendara, bukan hanya untuk keselamatan pribadi tetapi juga orang lain. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang dosen perempuan asal Medan ditemukan tewas membusuk di sebuah kosan di Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Senin petang. Perempuan 53 tahun itu diduga telah meninggal lebih dari 3 hari. Senin malam, polisi bersama petugas BPBD Karanganyar mengevakuasi jasad penghuni indekos di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Jasad pertama kali ditemukan oleh pemilik indekos sekitar pukul 4:30 sore. Awalnya ia mencium bau tak sedap dari rumahnya. Setelah dicari bersama seorang tukang, ternyata sumber bau berasal dari salah satu kamar indekos. Usai dibuka, ternyata penghuni indekos yang merupakan seorang perempuan ditemukan meninggal dan membusuk. Dari pemeriksaan luar, tim medis Puskesmas Colomadu ditemukan darah dari bagian hidung dan kepala korban. Pada bagian wajah pun terdapat bekas memar. Kelahiran 1972 sekitar 53. Pak, kalau tadi dari pemeriksaan tim Puskesmas sementara itu dari visum luar gimana, Pak? Untuk dari tim medis pertama, medis pertama memang ada beberapa lebam, cuma kita kan tidak tahu istilahnya laporan kelanjutan dari Nafis. Jadi untuk kelanjutannya kita belum juga terima dari Nafis kita. Pak, kalau di sekitar tadi ruangan itu ada temuan apa aja, Pak? Mungkin catatan apa atau obat atau gimana? Kalau temuan mungkin tidak ada benda yang mencurigakan sih. Sementara itu. Diketahui informasinya dosen apa ya? Dikan. Secara KTP dosen, ya, secara KTP dosen. Untuk kegiatan seharinya kita juga buka laut. Temuan jasad perempuan yang membusuk ini tengah diselidiki polisi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Solo untuk diautopsi. Itu tidak dikunci, kemudian sudah ditemukan korban ataupun
yang atas nama tadi Teresia udah meninggal, sudah dalam keadaan enggak membusuk, diperkirakan sudah lebih dari 4 hari. Demikian. Perkirakan ada tanda-tanda kekerasan kan? Sementara ini baru kami lakukan penyelidikan, namun kalau untuk memastikan nanti ini sudah dikirim ke rumah sakit Bayangkara untuk besok kita lakukan atau ajukan untuk permohonan otopsi. Penemuan jasad perempuan di indekos membuat warga berkumpul di lokasi kejadian. Eri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Meski zaman sudah modern tak membuat seseorang bisa berpikir panjang, modus penipuan dapat menggandakan uang masih saja menelan korban. Dengan kemampuan manipulatifnya, seorang pria di Cilacap menipu warga Palembang. Uang korban sebesar 180 juta rupiah disulap jadi 250 juta rupiah. Namun saat dicek ternyata semua uang itu palsu. Petugas menggerebek sebuah rumah yang berada di Kecamatan Kroya. Mereka hendak menangkap Egy Prasetyo, seorang pria pengangguran berusia 53 tahun. Selain pelaku, polisi juga menyita 1 koper yang diduga berisi penuh uang palsu. Tak sampai di situ, polisi kembali menemukan ribuan lembar uang yang diduga palsu dengan pecahan 100 dan 50 ribu rupiah. Total uang yang ditemukan dari rumah dukun palsu ini mencapai 3 miliar rupiah lebih. Dukun palsu bersama ribuan lembar uang dibawa ke Mapolres Banyumas. Sejumlah petugas dari kantor Bank Indonesia Purwokerto juga turut digandeng untuk mengecek keaslian uang tersebut. Hasilnya, ribuan lembar uang milik dukun palsu ini benar-benar palsu. Praktik licik pelaku terbongkar setelah seorang warga Palembang melaporkan ke Mapolsek Kroya, Kabupaten Cilacap. Korban mengaku ia sebagai korban penipuan seorang pria yang mengaku dukun sakti dan mampu menggandakan uang. Korban menyetor uang 180 juta rupiah kepada pelaku. Setelah itu, pelaku mengembalikan uang dengan jumlah lebih banyak, mencapai 250 juta rupiah. Namun, uang yang diberikan pelaku ternyata palsu. Modus pelaku mampu menipu korbannya jika dirinya sakti dan dapat menggandakan uang dengan menunjukkan sejumlah barang, mulai dari pedang, patung menyerupai emas, hingga jimat palsu. Setelah korbannya terperdaya, barulah tersangka melancarkan aksinya. Tersangka ini bisa menggandakan uang dengan beberapa cara. Karena berdasarkan keterangan dari tersangka mengaku memiliki uang titipan dari ayahnya atau abahnya kurang lebih sebanyak 1 miliar. Ya, namun demikian uang itu tidak bisa digunakan oleh yang bersangkutan karena apabila itu digunakan maka pesantren ayahnya itu akan yang bersangkutan akan menerima musibah. Ya, oleh karena itu ya karena tersangka korban ini tertarik, dia berangkat ke Jakarta dan janjian ketemu di wilayah Kroya. Untuk melancarkan aksi bohongnya, pelaku mengaku tak bekerja sendiri. Pria pengangguran ini menyuruh seorang rekannya yang berperan untuk mencari para korban. Kamu sama pemilik uang palsu ini di Jogja? Betul ya. Tukar berapa? 60 juta. 60 juta dapat? Dapat semuanya itu. Dapat semuanya itu ya, kurang lebih 3 miliar sekian berarti ya. Baik. Kamu sebelumnya kenal nggak sama korbanmu itu? Saya nggak kenal. Bagaimana caranya mencari korban? Caramu nyari gimana? Saya ada temen di Palembang itu yang namanya Chandra. Terus? Chandra yang nyari korban itu. Atas aksinya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.